Gender dalam sosiologi mengacu terhadap sekelompok ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang, yang kemudian berpengaruh terhadap identitas dan juga peran orang tersebut dalam masyarakat. WHO telah membuat sebuah batasan gender sebagai seperangkat peran, perilaku, atribut, dan juga kegiatan yang layak bagi laki-laki dan juga perempuan, yang kemudian dikonstruksi secara sosial dalam masyarakat. Semenjak adanya batasan gender, kita jadi sering menemui seseorang yang memiliki perilaku berbeda terhadap orang lain, hanya karena perbedaan jenis kelamin. Contohnya, orang-orang menganggap laki-laki lebih maskulin, gagah, berani, dan juga lebih cocok sebagai pencari nafkah utama, yang dapat diandalkan, tegas, dan juga berpikiran rasional. Sedangkan perempuan memiliki penilaian yang agak negatif, berbanding terbalik dengan laki-laki, di mana perempuan dianggap selalu bersikap lemah lembut, penurut, cengeng, suka digoda, tidak rasional, tidak tegas, emosional, dan juga lebih cocok menjadi ibu rumah tangga ataupun pencari nafkah tambahan. Adanya asumsi bahwa perempuan hanya cocok sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah tambahan, membuat banyak orang berasumsi bahwa pekerjaan perempuan itu pekerjaan rendahan dan memiliki penghasilan yang sedikit. Jika hal ini terjadi, maka akan bermunculan pandangan bahwa proses pemiskinan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan gender, di mana pelabelan negatif ini malah akan ditimpakan terhadap perempuan dan tentunya akan berdampak negatif atau buruk terhadap pandangan sosial masyarakat terhadap perempuan. Padahal sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih memilih menganggur dan mengandalkan gaji pekerjaan perempuan yang dianggap kecil tersebut. Hal ini disebut sebagai pelabelan feminisme, dan akibat adanya pelabelan feminisme ini bermunculan aliran feminisme yang menuntut adanya kesetaraan gender, di mana kesamaan posisi dan juga peran antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pengaruh dari pandangan gender. Seperti yang sudah tercantum dalam deklarasi atau pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia, pada pasal 1 ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecuali apapun. Seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Undang-undang deklarasi tersebut telah menyebutkan jenis kelamin, maka berarti bahwa perbedaan jenis kelamin tidak boleh sampai menindas salah satunya. Setara antara pekerjaan dan gaji yang diterima. Setara bukan berarti sama, tetapi lebih menekankan pada sama-sama tidak dirugikan. Jadi, memang diperlukan pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan merupakan satu kesatuan dan pasangan yang saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam fisik, namun dalam psikologisnya sama. Penekanan ini juga berlaku pada perbedaan uniknya manusia secara umum tentang sifat dan karakteristik masing-masing individu yang tidak pernah sama. Jadi, keberagaman sifat yang dimiliki individu, baik yang melekat pada laki-laki maupun yang melekat pada perempuan, tidak bisa menjadi hukum yang lantas menghukumi wanita. Pemahaman dan kesadaran gender bersifat dinamis dan dapat berbeda antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Perkembangan pemahaman dan kesadaran gender di Indonesia sudah dapat dirasakan dan dilihat pada kenyataan seperti berikut ini. Adanya kesempatan kepada wanita untuk menjadi polisi dan tentara, sebagaimana kaum laki-laki. Pada zaman sekarang, perbedaan gender tidak menghalangi seseorang untuk melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki untuk turut mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kuli bangunan saat ini tidak hanya didominasi kaum laki-laki, tetapi sudah ada kaum perempuan yang terampil dan cekatan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sebagai kuli bangunan. Bangsa Indonesia sudah membuktikan kesetaraan gender dengan mengangkat presiden wanita, di mana sebelumnya hal tersebut tidak pernah dilakukan.
Bahkan, para menteri saat ini sudah memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Kedudukan dan jabatan seperti ketua kelas, ketua OSIS, atau ketua organisasi dalam sebuah instansi atau masyarakat, bahkan lurah, camat, gubernur, bupati, atau wali kota dipegang oleh kaum wanita.